Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Makarim, tidak hadir dalam sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ketidakhadiran itu disebabkan karena Nadiem tengah dirawat di rumah sakit. Hal itu disampaikan juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Firman Akbar dalam keterangannya pada Selasa 16 Desember 2025. Karena ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menunda pembacaan dakwaan. Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah mengatakan, sidang pembacaan dakwaan untuk Nadiem itu akan kembali digelar pada Selasa 23 Desember 2025. Meski demikian, Hakim belum menentukan apakah Nadiem akan dihadirkan secara langsung atau melalui sidang online. Sementara itu, kuasa hukum Nadiem Dodi Abdul Qadir mengonfirmasi kliennya tengah dirawat di rumah sakit. Adapun 3 terdakwa lainnya akan tetap menjalani sidang dakwaan seperti yang telah dijadwalkan, yakni Ibrahim Arif, Mulyad Syah, dan Sri Wahyuningsih. Sementara berkas perkara untuk tersangka Juristan selaku staf khusus Mendikbudristek tahun 2020-2024 belum dapat dilimpahkan karena masih berstatus sebagai buron. Berkas perkara Nadiem dan kawan-kawan akan diperiksa dan diadili oleh 5 orang hakim, yakni Purwanto S. Abdullah selaku ketua dan 4 hakim anggota, Sunoto, R. Yusman, Mardiantos, dan Andi Saputra. Dalam kasus ini, Nadiem disebutkan sudah mulai membahas pengadaan Chromebook sebelum ia dilantik menjadi menteri. Bahkan Nadiem disebut sudah membuat satu grup WhatsApp khusus bersama Juristan dan Fiona Handayani yang kemudian ditunjuk sebagai staf khususnya. Grup bernama Mas Menteri Kor ini dibuat pada Agustus 2019. Sementara Nadiem baru resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Mendikbud pada 19 Oktober 2019. Dalam grup WA ini, Nadiem bersama 2 staf susnya sudah membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Setelah resmi dilantik, Nadiem pun melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia agar produk perusahaan tersebut masuk dalam pengadaan tahun berjalan. Pertemuan antara Nadiem dan pihak Google Indonesia pernah terjadi pada Februari 2020. Saat itu, mereka membicarakan program-program dari Google yang akan digunakan, termasuk program Google for Education menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama peserta didik. Hasil pertemuan ini kemudian ditindaklanjuti hingga produk Google dimenangkan dalam pengadaan TIK di lingkungan Kemendikbudristek. Mulyad Syah dan Sri Wahyuningsih disebut mengarahkan sejumlah pejabat pembuat komitmen untuk memastikan produk Chromebook dipilih dalam pengadaan TIK ini. Berdasarkan perhitungan terbaru dari Kejaksaan Agung, kasus ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 2,1 triliun rupiah.